Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 2 Al-Balad. Apa kabar hari ini? Hari Rabu. Tanggalnya coba. Tanggalnya tanggal 4 November 2020 ya. Hari ini masih belajar bersama Usida di rumah masing-masing, masih di rumah masing-masing, tapi harus dengan semangat seperti satu kelas ya. Seperti ketika kalian masih kelas 1 semangat semuanya ya. Nah, anggap saja teman-teman kalian itu bareng-bareng dengan kalian di rumah masing-masing bedanya ya. Nah, kali ini Usida akan belajar bareng kalian, bersama-sama kalian. Tidak hanya kalian belajar, Usida juga belajar di sini ya. Bersama-sama. Kita sekarang sudah sampai ke subtema 3. Di tema 3, subtema juga subtema 3. Nah, sekarang ke pembelajaran 1. Itu yang subtema 3 judulnya apa? Bisa dibaca ya. Tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kalian belajar lebih jauh lagi, ada baiknya sudah tanya dulu, sudah berdoa belum tadi sebelum belajar? Nah, siapkan semua alat tulisnya, jangan sampai sedikit-sedikit rauti gitu ya kan. Sebelum belajar dirauti dulu, siapkan penghapus dan sebagainya yang diperlukan kalian ya. Nah, sekarang coba yang belum berdoa dulu silakan. Yang sudah, coba Usida tanya lagi, siapa yang sholat duha hari ini? Ada yang sholat duha hari ini? Nah, ada yang sholat subuhnya kosong hari ini? Maksudnya hari ini tidak sholat subuh, ayo. Nah, jangan sampai kosong sholatnya, jangan sampai bolong-bolong ya. Oke, langsung aja. Sudah matikan kameranya. Ya, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Umat beragama, waduh apa itu ya? Nah, kalau belajar tentang tema 3 sudah pasti tadi judulnya adalah tugasku sehari-hari ya. Nah, kali ini di subtema 3 kalian akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Umat beragama berarti orang-orang yang beragama, yang menganut agama-agama tertentu. Ini misalnya di Ayo Mengamati. Nah, ini Ayo Mengamati ya kan. Si ibu guru itu menanyakan masing-masing anak untuk mengucapkan salam sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini Siti itu agamanya adalah Islam ya. Kalau Islam itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Beni itu Kristen ya. Kristen apa Katolik? Kristen sepertinya. Semoga Tuhan memberkati dan sebagainya. Itu yang Dayu agamanya Hindu. Beda-beda agamanya ini semuanya. Itu kalau Dayu bilangnya Om Swastiastu, kalau si Edo bilangnya apa? Itu nanti ditinggal aja ya. Pokoknya beda-beda. Satu lagi nih siapa ini, Mei ya atau siapa, Mei ya. Itu agamanya Konghucu kalau tidak salah. Itu ada sendiri. Nah, Usida kurang hafal, mohon maaf karena bukan agamanya Usida ya. Bukan agama kita. Jadi tidak perlu ditulis, tidak usah diisi. Hanya saja harus kalian ketahui di sini bahwa kita hidup di Indonesia ini tidak hanya agamanya tidak hanya satu agama saja, agama Islam. Tapi kalian kalau lihat sekeliling kalian, mungkin tetangga kalian atau di sekitar kalian itu ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya ya. Di Indonesia sendiri itu agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa berarti? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu kepercayaan kalau Konghucu itu ya. Nah, itu 5 agama dan 1 kepercayaan. Nah, tugas kalian sebagai siswa yang memiliki agama. Nah, ini setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara dan yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun mereka berbeda, mereka saling menghormati. Jadi kalian intinya nanti di sini di tema 3 ini, di subtema 3 terutama, kalian nanti subtema 3 ini kalian diminta untuk saling menghargai, menghormati ya antar agama. Tidak boleh melarang orang lain untuk menjalankan perintah agamanya. Misalnya setiap siswa bebas menjalankan agamanya ini ya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Jadi kalian nanti intinya dari pelajaran ini adalah harus saling menghormati walaupun beda agama. Tidak boleh memaksakan kehendak antara agama satu dengan yang lainnya. Menghormati, pokoknya intinya tidak harus rukun ya. Tugas siswa, nah ini tugas kalian hanyalah rukun. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi ini inti dari semuanya adalah ini.
menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke ya, untuk pendahuluan sudah rasa sampai di sini dan lanjut kita ke pembelajaran 1. Budaya tolong menolong. Hari ini dibaca ya, yang belum bisa membaca, belum lancar bacanya boleh ikuti Usida dan disimak huruf-huruf dan kata-katanya. Yang sudah bisa membaca boleh diulang lagi biar semakin paham ya. Budaya tolong menolong, ini judulnya ini, tolong menolong ya. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Kalimat pertama. Kalimat kedua, Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Kalimat ketiga, ibu guru menyampaikan pengumuman. Kalimat berikutnya, pengumuman itu berisi berita banjir di lingkungan sekolah. Berikutnya, seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas, kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Kemudian siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Itu bacaan dari yang judulnya budaya tolong menolong. Nah, sekarang ayo mengamati, ayo mencari informasi tentang budaya tolong menolong. Ini tidak perlu ya. Kalian amati saja di sekeliling kalian, di sekitar lingkungan kalian. Yuk, kita langsung ke ayo diskusi. Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini. Tidak perlu berdiskusi dengan teman, boleh sama orang tua, tidak masalah. Tapi di sini sama Usida dulu nggak apa-apa ya. Nanti boleh beda sama Usida. Ini ada gambar, gambar ini, yang pertama ini. Nah ini atas, ini itu hujan lebat ya. Hujan lebat, terus akhirnya ada banjir. Setelah banjir gambarnya yang ini bawahnya, bukan yang ini dulu, tapi ini dulu. Nih. Siti mengumpulkan sumbangan dari sekolahnya kalau tidak salah itu ya, benar ya. Nah ini si Udin yang menyalurkan ke para korban ini, kebetulan diwakilkan oleh Pak RT-nya mungkin ini ya. Nah dari gambar-gambar ini tadi urutannya dari atas kiri, atas kanan, bawah kanan, bawah kiri, urutannya seperti itu ya. Tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Jadi kalian nanti membuat cerita dari gambar yang tadi ini. Dan paling sedikit 3 kalimat ya, 3 kalimat. Kalimat itu diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan titik atau tanda tanya atau tanda seru. Tapi ini kalau berita seperti ini biasanya tanda titik ya. Tuliskan cerita. Nah, kalian tulis cerita paling sedikit 4 kalimat. Nah, ini misalnya boleh beda, boleh lebih bagus dari Usida yakin kalian bisa ya. Kalimat pertama misalnya ini. Nanti kalian ceritakan di bawahnya ya. Semalam hujan lebat di desa sekitar sekolah misalnya, atau di desa kami atau di desa sebelah, boleh ya. Terus karena hujan lebat, desa menjadi menjadi banjir gitu saja. Kalau bandang itu biasanya datang dari atas atau tidak dari hujan sebagian besar ya. Nah, bawahnya tadi kalimat kedua misalnya hujan tadi mengakibatkan banjir besar sampai rumah-rumahnya tertimbun misalnya. Sampai rumah kemasukan air misalnya, boleh. Nah, sebagai tetangga yang baik, misalnya Siti mengumpulkan sumbangan di sekolahnya untuk membantu para korban banjir tersebut, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari sumbangan itu anak-anak SD Nusantara, misalnya SD-nya si Siti, itu menyalurkan ke korban banjir. Nah, seperti itu ceritanya. Misalnya Usida yakin kalian bisa membuat cerita yang jauh lebih bagus dari yang Usida katakan tadi, dan ditulis di sini di kotak bawahnya sini ya. Boleh minta bantuan orang tua, kakak atau saudara atau tetangga yang bisa ya, yang mampu untuk menceritakan gambar tadi untuk membantu kalian. Nah, yuk sekarang kita lihat halaman berikutnya.
Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Itu yang kelompok pertama itu. Sebentar. Nah, ini yang kelompok ini. Nah, 200-nya ada 2 keping, berarti 2 keping 200-an, berarti 200 tambah 200 400 ditambah 1 keping 100-an, berarti semuanya adalah Rp500. Lanjut, yang keduanya adalah ini yang pertama Rp500, yang kedua ini 200 tambah 100 tambah 100 tambah 100, 1 keping 200-an, 3 keping 100-an, berarti juga nilainya sama Rp500. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini juga sama sepertinya ya. Yang ini ada 5 keping tuh 2 3 4 5 keping uang 100-an, berarti 100-nya ada 5, berarti 500. Berikutnya ada 1 keping 500-an. 1 keping berarti 1 keping 500-an ya 500 nilainya ya. Berarti semuanya dari 4 kelompok tadi, kelompok mata uang yang uang yang dikelompokkan tadi nilainya sama semua Rp500, Rp500, Rp500 semua. Oke ya. Nah, kalian sudah paham ini tentang nilai uang? Nah, kalau sudah boleh dikerjakan. Ayo berlatih. Yang pertama ini sebentar. Oke. Yang pertama ini kelompok uang berapa nih? 104 koin, 4 apa namanya tadi? Koin kok 4 koin. 4. Oke. Ini yang pertama tadi 4 keping. Sudah mau nyebut keping kok susah banget. 4 keping uang 100-an. Ini 4 keping uang 100-an, berarti 100-nya ada 4, 100 100 100 100. Berarti 400 ya, diingat-ingat itu Rp400. Rp400. Ini mana yang nilainya di sini 400 ada enggak? Nah, kalian tulis aja. Kita edit. Biar ingat ya, kalian tulis di sini. Oke, ditulis biar ingat ini. Untuk mengingat-ingat bisa ditulis di sebelahnya 400 seperti ini ya. Ini 3 keping 200-an, berarti 200 tambah 200 400 tambah 200 lagi 600. Ini nolnya kok lucu. Lanjut ke bawahnya itu ada 3 keping 100-an, berarti 300. Ini 300. Yang bawahnya lagi 1 keping 200-an dan 1 keping 500-an, berarti 700. 2 tambah 5 7. Nah, kalau sudah seperti ini kalian enak ya kan, bisa dicocokkan dengan yang di kotak ini. Nah, yang pertama itu ada 1 keping 100-an ditambah 3 keping 200-an. Nah, kita kelompokkan dulu yang sama. 200-annya ada 3, berarti 2 kali 3. 3 kali 200. Nah ya, yang betul seperti itu. 3 kali 200 200 200 200 berarti 600 ditambah 100 berarti 700. 700 ini ya, 700. Yang berikutnya adalah 2 keping 200-an, berarti 2 tambah 2 400. Lanjut 100, 1 keping 100-an dan 1 keping 500-an. 5 tambah 5 tambah 1 berarti 600. Lanjut 200 dan 100 berarti 300. Ini ya. Oke. Nah, kita pasangkan. Kalau sudah seperti ini gampang ya pasang-pasangkan. Kita pasang saja. Yang 400 dengan 400. Nah, kelihatan ini kalau sudah begini enak. Yang ini 600 sama 600. Nah, 300 dan 300 ini 700 dan 700. Enak ya. Nah, seperti ini cara menjawabnya. Kalian tulis yang rapi, jangan kayak Usida tadi yang 400 600 itu yang rapi serapi-rapinya. Oke.
Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran ke halaman berikutnya. Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Oke. Hanya segitu. Nah, anak-anak semua, demikian pembelajaran kali ini. Sedikit sekali memang, tapi Usida harap kalian membuatnya dengan benar ya, karena sudah jawabkan semuanya. Sudah ada jawabannya, kalian tinggal ngoreksi aja. Siapa tahu ada yang masih keliru. Nah, demikian dari Usida. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.